Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Pratomo. Saya dari mahasiswa psikologi Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir sekolah dari pendidikan Pancasila. Saya akan membawakan tema dengan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sebelumnya kita akan mengenal apa itu ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti sebuah gagasan atau konsep, pengertian dasar dan juga cita-cita. Dan juga terbentuk dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi adalah sebuah gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi sendiri bersumber daripada suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam yang menyangkut berbagai kehidupan, bidang politik, sosial, kebudayaan, dan juga keagamaan. Ideologi yang dilembagakan oleh negara disebut dengan ideologi nasional. Ideologi nasional itu adalah Pancasila, ideologi di Indonesia, yaitu keseluruhan gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Makna Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama adalah Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik, nilai-nilai kultural. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan juga berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila sendiri yaitu yang pertama, membentuk identitas atau ciri sebuah kelompok. Jadi, sebuah bangsa itu ada ideologinya. Nah, di bangsa Indonesia ini ada ideologi kita yaitu ideologi Pancasila. Kemudian fungsi yang kedua adalah mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi, dengan adanya ideologi Pancasila ini, kita berharap bangsa Indonesia ini bisa bersatu, jadi tidak terpecah belah. Dan kemudian mengatasi berbagai pertentangan atau sebuah konflik yang terjadi pada kalangan masyarakat. Jadi, semisal kalau ada sebuah konflik atau ada sebuah keributan di dalam masyarakat, nah harapannya ideologi Pancasila ini sebagai yang mengatasinya gitu, sebagai penengah untuk bisa bersatu kembali. Kemudian sebagai pembentuk solidaritas atau sebuah kebersamaan. Macam-macam ideologi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada liberalisme, ada sosialisme, dan juga ada Pancasila. Yang pertama, liberalisme. Ideologi liberalisme ini menganut seperti individualis. Ideologinya itu individualis. Jadi mereka ini sendiri-sendiri gitu. Kalau kata kita lu gua. Kemudian dia kapitalis. Kapitalis yaitu adalah yang mempunyai kekayaan, dialah yang berkuasa, seorang kapitalis, dan juga di sini mengutamakan HAM. Kemudian ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini memiliki keseimbangan. Jadi Pancasila ini ideologinya seimbang dengan perkembangan zaman. Seperti misalkan sekarang itu sedang ramainya dibincangkan yaitu revolusi 4.0. Nah, jadi dengan adanya revolusi 4.0 ini diharapkan ideologi Pancasila atau segala apa-apa yang ilmu pengetahuan teknologi yang masuk ke Indonesia khususnya itu harus sesuai dengan ideologi yang ada, ideologi Pancasila, dan juga ideologi Pancasila ini bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di dalam ideologi Pancasila ini juga dia menganut sosial humanis. Jadi sosial kepada seluruh warganya atau sosialisasinya itu sangatlah kuat dan sangatlah erat, dan juga humanis. Kemudian ideologi sosialisme. Di sini dia menganutnya itu sama rata dan juga sama rasa, di mana seluruh warganya itu diperlakukan sama. Jadi tidak ada kapitalis, jadi tidak ada orang-orang yang berkuasa di atas kekuasaan. Jadi dia tuh menganggap semua manusia, menganggap semua warganya itu sama. Kemudian di sini kurang menghargai HAM. Nah, mengapa kurang menghargai HAM? Karena sosialisme ini menyamakan rata. Jadi tidak ada orang yang misalkan dia mempunyai jabatan atau misalkan dia adalah seorang presiden, tetapi
seorang presiden ini tidak begitu dihormati, bukan tidak begitu dihormati, tetapi dia disamaratakan dengan warganya yang biasa-biasa saja, padahal dia memiliki jabatan seperti itu. Kemudian nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi Pancasila itu diinginkan manusia, terus didasarkan pada kodrat manusia dan diperjuangkan oleh manusia karena berharga. Ya, ideologi Pancasila ini nilai dasarnya itu tercantum di dalam 5 sila Pancasila. Kemudian nilai instrumentalnya yaitu dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, budaya, dan hankam, bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah-ubah. Nah, ideologi Pancasila ini, hal ini tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, kebijakan-kebijakan dan hukum positif lainnya. Jadi mengikuti apa yang ada di dalam pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal tersebut juga harus mengikuti apa yang ada di pada ideologi Pancasila harus seperti apa, seperti itu. Kemudian sebagai nilai praktis, yaitu nilai implisit yang terkandung dalam sikap, perilaku, serta perbuatan manusia, perwujudan nilai instrumental dan juga nilai dasar. Hal ini tercantum di dalam sikap perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan dan juga kecintaan tanah air. Nah, hal ini terkandung dalam sikap kita ya. Jadi gimana tergantung pribadi kita, itu juga termasuk dalam tadi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini bisa termasuk di dalamnya, itu sebuah nilai praktis. Dan juga tergantung pada kecintaan kita kepada tanah air kita, ini bagaimana kita bisa menjaganya ideologi Pancasila tersebut. Kemudian nilai Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa sih maksudnya? Nah, nilai-nilai dasar Pancasila ini intisarinya itu dikandung ideologi Pancasila bersifat tidak boleh berubah. Jadi ada sebuah nilai inti yang ada pada ideologi Pancasila dan juga keterbukaannya menyangkut penjabaran pelaksanaannya ke dalam nilai instrumental yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu. Tadi ketika sekarang kita sedang berada di revolusi 4.0, nah ideologi Pancasila ini harus bisa menyeimbangkan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus bisa menyesuaikan dengan ideologi Pancasila ini. Kemudian keterbukaan Pancasila juga terletak pada pengalamannya dan pengembangannya dalam kehidupan praksis bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi bebas, keterbuka, siapapun bisa melihat, siapapun bisa melakukan, dan siapapun bisa mengikuti ideologi Pancasila ini sebagai warga yang baik. Kemudian dimensi ideologi terbuka yaitu fleksibel, yaitu memiliki keleluasan sesuai perkembangan zaman tadi yang sudah saya jelaskan tadi di 4.0 tadi. Kemudian reality atau realis, nilai yang terkandung secara real berakar dari kehidupan masyarakat. Nah, jadi nilai ideologi Pancasila ini reality dengan kehidupan kita. Saat ini kehidupan kita seperti apa? Nah, itu dia bisa menyeimbangkannya. Kemudian idealis, berisi sebuah cita-cita atau harapan kehidupan yang lebih baik. Ideologi Pancasila ini mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu supaya bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Dan juga normatif terutama dalam peraturan perundang-undangan. Di sini ada ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama adalah nilainya tidak dipaksakan dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Jadi nilai yang tercantum di dalam ideologi terbuka ini tidak ada paksaan daripada negara-negara lain. Misalkan, peraturan di negara Indonesia ini harus seperti ini. Itu tidak ada paksaan seperti itu, melainkan dengan bagaimana hati nurani kita, bagaimana moral dan budaya kita seperti apa, disitulah kita buat peraturan yang ada. Kemudian konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, negara bukannya menciptakan undang-undangnya, tetapi negara itu menciptakan undang-undang melalui perwakilannya, yaitu DPR tadi, DPR. Nah, jadi dia menilai bagaimana yang ada di kalangan masyarakat itu harus seperti apa. Mereka itu menampung aspirasi-aspirasi daripada masyarakat. Kemudian milik semua masyarakat dan rakyat. Jadi seluruh lapisan yang ada di Indonesia itu ideologi ini yaitu memiliki yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi tidak ada pengecualian. Kemudian ideologi yang bukan saja dibenarkan tapi juga dibutuhkan. Ideologi Pancasila ini sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, khususnya oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Karena tadi dia bisa menjadi sebagai pemersatu bangsa. Ketika ada perpecah belahan,
kita dipersatukan lagi oleh ideologi tersebut. Kemudian dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada masukan, saya mohon diberikan masukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.